Oh, nggak apa-apa gini. Saya udah terlanjur baca. Aduh maaf Kak ya. Maaf Kak Marsa udah terlanjur baca yang itu. Aku nggak lihat kalau ternyata yang ini nggak. Gini, gini Kak. Jadi gini. Tidak ada yang salah selama itu bisa dipertanggungjawabkan. Ngerti nggak? Jadi gini. Memang mengikuti Yesus itu selalu menjadi pilihan yang sulit. Pilihan yang bisa ada konsekuensinya pokoknya setiap yang kita pilih. Termasuk ketika memilih untuk meninggalkan iman kita dengan mempertaruhkan kerukunan atau persatuan keluarga, harmoni dari keluarga gitu. Nah, ini yang sekarang lagi sebenarnya lagi happening di mana banyak orang yang meninggalkan imannya yang lama dan bersatu dengan Kristus dan mereka menghadapi cibiran juga kucil, ya dikucil oleh keluarga dan seterusnya. Dan memang itu konsekuensi yang sangat wajar dan umum. Akan tetapi, sekalipun kita dikucilkan, ingat ya Kak Marsa dan teman-teman kita semua yang ada di sini, kalau kita mengalami hal yang sama termasuk saya, jangan sekalipun pernah menaruh kebencian yang mendalam kepada orang tua bahkan keluarga kita. Bahkan terutama orang tua. Kenapa? Karena 10 perintah Tuhan, Kak Marsa, 10 perintah Allah. Salah satunya adalah hormatilah ayah dan ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut usiamu. Jadi tetap kita harus mengasihi mereka sekalipun tidak sedikit pun kita lihat mereka memberikan timbal balik yang sama. Itu mengasihi kita. Jangan pernah mengharapkan itu. Justru kita harus menunjukkan ketika di dalam Kristus kita ini yang telah dikasihi oleh Allah dan kita telah mengalami kasih itu, kita membagikan kasih itu. Kita menunjukkan bahwa sekalipun kita tidak dihargai, kita tidak pernah berkekurangan untuk memberikan kasih kita. Justru kita selalu kelebihan, maka kita harus bagikan itu kepada orang-orang yang sekalipun membenci kita, termasuk orang tua, bahkan mungkin keluarga, sahabat, dan seterusnya. Karena ingat Tuhan Yesus pernah berkata, oleh karena namaku sebenarnya. Akan tetapi, balik lagi ya teman-teman ya, prinsip kekeluargaan itu yang tidak boleh dilepaskan. Tetap harus pamit baik-baik, tetap harus ngomong, maksudnya dalam artian ngomong, ya walaupun konsekuensinya saya tahu yang pasti ditanggung itu entah mungkin, ya kita nggak tahu teman-teman, dan saya nggak mau menggiring opini. Cuman kan sekali lagi Kak Marsa dan teman-teman harus paham bahwa latar belakang keluarga, sikapnya, reaksinya itu kan berbeda. Ada yang ketika menghadapi persoalan demikian itu akan cuman masalah ngomongan aja. Ya, omongan yang nyelekit, makian, cacian. Ada yang mungkin disertai dengan fisik, ya nggak hanya mental. Jadi untuk poin dan konteks ini kita semua harus siap sedia, Kak Marsa ya. Jadi harus siap sedia dengan itu. Saya bukan maksud menggiring opini, sekali lagi ini bentuk dari reaksi yang ditimbulkan itu bisa bermacam-macam dan kita harus dituntut untuk siap sedia dalam segala apapun kondisi dan situasi. Kak Marsa harus siap ya. Kita semua harus akan menerima mahkota kehidupan. Itu yang akan kita dapatkan. Gitu. Nah, sekali lagi, balik lagi untuk mempertegas bahwa poin inti dari iman kekristenan adalah kehendak bebas. Maka tadi kita sudah dapatkan konfirmasi dari Kak Marsa bahwa ini bukan dari orang lain, ini pure dari dirinya sendiri. Maka sikap kita selain kita mendukung, kita juga harus mendoakan. Selain kita mendukung melalui live ini, ya, untuk kemudian secara tidak langsung meneguhkan iman kita, kita juga jangan lupa untuk membawa Kak Marsa dalam doa. Kita juga doakan kelemah lembutan, kebaikan, berpihak pada keluarganya sehingga apapun yang Kak Marsa utarakan nantinya direspon dengan baik, sekalipun sekali lagi memang kelihatannya sulit ya, tetapi ingat tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Jadi berproses dan berdoa. Kak Marsa, kita juga doakan dari sini ya Kak Marsa ya. Sekali lagi nggak ada yang salah, tapi ingat prinsip kekeluargaan diutamakan. Kak Marsa dididik, dibesarkan di keluarganya Kak Marsa. Kak Marsa sekarang ngomong baik-baik dengan apa yang ingin Kak Marsa utarakan. Jujur-jujuran aja seperti Kak Marsa sharing ke saya bahwa ini bukan karena pasangan, ini bukan karena orang lain, ini bukan karena tekanan, tapi ini pure dari dalam diri saya. Ya Kak Marsa seperti itu, nggak jadi masalah kok. Nanti setelah dari keluarga itu baru Kak Marsha juga tetap juga komunikasikan dengan baik apapun itu ya. Mau keluarganya menerima menolak tetap harus komunikasi, dijaga ya. Gitu. Harus tunjukkan kasih itu.
Oke, kita lanjut lagi ini. Seandainya saya sudah sampai ke sana, tempat saya dan keluarga saya sudah siap menerima kita, orang akan sama-sama menilai keluargaku. Oke, kalau begitu ya sudah. Yang terbaik ya Kak ya. Jadi intinya tetap komunikasi. Mau caranya dengan bagaimana dari A dulu baru ke, dari C dulu baru ke A, silahkan Kak Marsa. Punya caranya tersendiri. Ya, Kak Marsa. Tapi ingat tetap harus libatkan Tuhan. Ya, jangan lupa untuk berdoa. Doa Bapa kami, boleh? Ya, doa apapun doa pribadi yang Kak Marsa inginkan sampaikan kepada Tuhan, silahkan ya. Gitu. Saya juga dan kita di sini juga pasti mendoakan lah. Teman-teman di sini juga pasti akan mendoakan Kak Marsa dan juga teman-teman lainnya ya, selain Kak Marsa yang mungkin punya pengalaman dan juga sedang dalam pergumulan yang sama. Kita doakan semoga semuanya jalan lancar dan semoga sampai akhirnya kalian dan teman-teman di sini juga bisa bersatu dalam satu baptisan, satu iman dan satu Tuhan. Ya, amin. Kita lanjut ya. Gitu. Ada 60 request, waduh luar biasa 60 request ini. Bisa gak nih kita naikin Gas, satu? Joseph, gas. Gas. Lanjut terus. Aduh. Gas. Pada nggak ini ya, kan, pada nggak. ya, karena nggak berpolemik, akhirnya banyak yang mau ini kan, Kenapa? malah lebih karena kita ngangkat si Usup Kenapa, tadi kan malah jadi banyak. Karena kita nggak terima si Usup tadi itu kan malah jadi banyak orang yang ini kan bertanya. Iya, mending ini daripada Yusuf PI. Nggak dapat apa-apa kita guys, cuma dapat seru-seruan sementara doang. Sementara lo ya, bukan yang bersifat permanen. Yes. Setuju. Gas. 1M by the way. Oh iya, thank you teman-teman Tap Layarnya 1M, thank you moderator, thank you pasukan Tap Layar, thank you, you guys are awesome, gila. 1M itu pegel loh, nggak main-main loh, thank you ya teman-teman semuanya. Gue nggak tahu siapa aja yang Tap Layar, kalau bisa gue sebutin. Oke, shalom Boy Saputra, selamat malam. Halo Boy Saputra. Oh kepencet, oke. Nggak apa-apa Kak Boy. Tuhan berkati ya. Ya, asal. Shalom. Maaf, langsung kuturunkan. Inilah makanya aku bilang kan, sekalipun yang request itu 60 orang, kita tidak tahu mereka itu benar-benar mau bertanya atau naik atau kepencet. Tapi nggak apa-apa ya, semuanya itu baik. Walaupun kadang aku bingung ya, kok bisa kepencet. Emang kamu langsung kayak gitu ya? Semangat cuy dia. Mereka semangat tap-tapnya kali. Oh iya, kadang tap-tap suka kepleset kali ya jarinya ya. Iya, rata-rata tuh kayaknya orang Kristen kalau misalkan kadang sebelum aku berhenti PK untuk sementara ini dulu ya, sebelum ini aku PK biasanya mereka cuma tap-tap layar loh, nggak ada report-report. Bingung juga kalau misalnya mereka report juga ngapain juga. Mending ramein. Gini loh. Sorry ya Kak Amel bentar dikit. Aku mau cari-cari dulu ketemu jalan logika pikirannya kenapa bisa dituduh sebagai pasukan reporter. Kan gini, kalau PK-PK itu kan sistemnya even kalian gak ngasih hadiah, itu kan poinnya masuk juga hitungan itu dari tap-tap layar, bener gak sih? Nah, Betul. daripada teman-teman Kristen itu nontonin si lawannya PK ini, lebih baik stay di room PK Joseph atau teman-teman apalagi Kristen lainnya untuk tap-tap layar, supaya poinnya nambah, bener gak sih? Betul. Bahkan kalau kita lihat ya, dari PK-PK itu pun Joseph pun kalah PK loh. Berarti di sana kan masa lebih banyak toh. Orang Kristen juga kayaknya nggak sudi. Jadi nggak ada alasan lah orang Kristen masuk ke roommu itu hanya untuk report juga. Buat apa? Mending di roomnya Joseph untuk tap-tap layar supaya nggak di framing. Soalnya si PI itu lebih suka hal-hal yang berbau materialistik daripada esensi dari diskusi. Karena dia itu akan membanggakan hasil PK-nya. Gitu. Biasanya kayak gitu. Yang paling masuk akal itu adalah proyeksi. Jadi dia yang punya tim report, tapi bilangnya kamu yang punya gitu. Oh. Itu dalam psikologi namanya proyeksi. Proyeksi. Betul. Memproyeksikan ya. Jadi sebenarnya saya punya, tapi saya nggak mau. Mekanisme proyeksi itu. Oke. Thank you. Ilmu baru. Fake mechanism of proyeksi. Oke. Shalom Bebe. Itu aja sih. Oke, satu-satunya pembeda antara bagaimana ketika gereja Katolik dihadapi dengan adanya laporan mengenai mukjizat dengan RT sebelah adalah RT sebelah tidak pernah ada komisi khusus independen yang akan menyelidiki mukjizat itu. Contoh, ketika sekarang lagi rame tentang zuriyah keturunan Nabi, mereka itu ribut sendiri, ya nggak, internal mereka. Ada yang, oh ya kita harus libatkan investigasi independen ilmuwan ini tes DNA dan seterusnya. Ada yang ini, itu di mereka seperti sedangkan dalam ajaran gereja Katolik semua clear. Ada mukjizat, oke kita verifikasi dulu.
Berapa tahun tergantung kasusnya. Itu penampakan Our Lady of Medjugorje itu berapa lama coba? Puluhan tahun diverifikasi sampai akhirnya approve dari Vatikan. Perlu berapa banyak investigasi independen yang dilibatkan dalam mukjizat. Jadi ngerti nggak poinnya? Mukjizat itu standar dikatakan mukjizat itu bukan karena hanya dialami oleh orang terus tiba-tiba saya dapat mukjizat, oke kita akui, enggak. Tapi harus diselidiki sampai tidak bisa dibantah bahwa itu perbuatan ilahi. Nanti mungkin akan ditambahkan dari Coach Charles. Alkitab sendiri menyatakan bahwa berbicara mengenai kuasa gelap, dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 14 dikatakan apa? Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Maka kuasa membedakan mana kuasa dari Allah dan kuasa dari si jahat, inilah yang penting. Inilah yang disebut dengan hikmat. Ya. Maka Alkitab pun mengatakan apa? Dan inilah yang diikuti landasannya oleh gereja. Ujilah setiap segala sesuatu. Betul nggak? Tertulis demikian. Dan itulah yang gereja selalu kedepankan mengenai apapun itu. Mengenai mukjizat, apparition, penampakan, kemudian apalagi mukjizat, apalagi banyak ya. Itu harus dengan tadi pengujian. Baik dalam internal gereja maupun eksternal gereja. Makanya gereja tidak pernah menutup kemungkinan ada orang yang mau terlibat, silahkan. Dan itu independen. Independen itu artinya tidak terikat dengan agama atau keyakinan tertentu. Itulah yang membedakan dengan mereka. Tahu nggak, di mereka itu banyak sekali tradisi seperti ini, mencium rambut si Anu, junjungan mereka. Disuruh diuji nggak berani. Oh nggak boleh, alasannya ini suci, sakral, nggak boleh diuji. Katolik nggak kayak gitu. Mujizat Ekaristi dari abad ke-6, abad ke-5 itu mujizat Ekaristi, mujizat hostia yang berubah menjadi daging itu dari abad yang paling tua sampai sekarang. Vatikan tidak pernah larang kalau memang terjadi yang namanya tadi mujizat tiba-tiba hostia berubah menjadi daging atau darah. Nggak pernah larang itu. Kalau mau diuji, silahkan, justru itu menjadi salah satu landasan kenapa nanti gereja akan nyatakan itu mujizat atau tidak. Dan selama ini Vatikan menghadapi banyak sekali berbagai macam laporan mukjizat, ternyata sebagian dari itu hanyalah trik. Ada kan? Hanyalah Betul, ini. betul. Makanya kalau tidak ada statement resmi dari gereja, maka itu belum dikatakan sebagai mukjizat. Makanya ketika berbicara mengenai ajaran, inilah yang disebut dengan mengikat otoritas ini. Jadi umat nggak asal klaim ini punya saya, ini benar, ini nggak, harus diuji sampai ujung-ujungnya, sampai akar-akarnya, sampai nanti orang nggak bakalan bisa lagi bantah. Gitu. Iya, seperti di dalam Alkitab dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, saudara-saudara yang terkasih, janganlah percaya kepada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu bermunculan di dunia. Itu. Ya. Kuasa membedakan hikmat yang membantu kita untuk membedakan mana kuasa dari Allah dan mana kuasa dari si jahat. Gitu. Nah, itu tadi Kak Ria, intinya itu. Lah, kalau kuasa dari Allah itu akan melampaui logika sehingga nanti ilmuwan, saintis, apapun itu, forensik dan seterusnya, mereka tidak akan dapat explain ini tiba-tiba jadi darah. Ini kenapa? Kan gitu. Mukjizat yang dari Ekaristi yang Lanciano itu dari Itali, dari kota Lanciano, ya, yang hosti di kota Lanciano itu yang tiba-tiba berubah jadi darah, kan itu statement semua ada, dari forensik ada, dari medis ada, dari hasil lab ada. Semuanya sama sepakat tidak ada intervensi dari eksternal, seperti contoh tiba-tiba ditetesin darah. Ya. Ini murni dari internal, artinya apa? Dari hostinya sendiri. Yang accidentally tiba-tiba dari darah daging gitu loh. Yang tiba-tiba pas dicek golongan darahnya apa, dan itu sama golongan darahnya dengan misalkan mujizat hosti di tempat yang lain di abad yang berbeda. Begitu. Betul. Jadi memang walaupun itu Lanciano kan abad ke-7 kan ya. Nah, tapi diuji tahun 1971 pun masih bagus gitu hasilnya ya. Dan juga diuji dengan mujizat Ekaristi yang lain, ternyata golongan darahnya sama loh. Itu selalu sama golongan darahnya.
Mungkin nanti Rom yang akan menjelaskan dari sisi medis. Jadi ketika berbicara mengenai mujizat, saya ambil contoh paling simpel aja, Ekaristi yang selama ini kita selalu rayakan setiap minggu dalam misa. Itu ketika terjadi mujizat, itu selalu sama. Golongan darahnya, kemudian bagaimana polanya, partikel-partikelnya ya diuji. Ini terjadi di abad ke-7 nih yang Lanciano nih, tahun 750 Masehi. Nih. Dan ini dengerin, memang kalau teman-teman nanti protes memang tahun 750 itu Joseph udah ada itu. Iya, belum secanggih sekarang, tapi ketika si Ekaristi mujizat ini yang dari abad ke-7 ini disimpan dengan baik dan ketika diuji berabad-abad setelahnya, hasil pengujian yang menunjukkan bahwa ketika hostia itu berubah menjadi darah dan daging masih dalam kondisi yang baik seperti pada saat pertama kali ditemukan. Ini yang dituliskan. Bahkan WHO sendiri, tahu kan WHO, World Health Organization pada tahun 73, Anda teman-teman bisa baca di sini nih, tuh di layar ya. Itu mengatakan apa? Itu udah diuji 500 kali tes ya. 500 kali tes selama 15 bulan. Dan itu terverifikasi bahwa fragmen yang diambil dari mujizat Ekaristi Lanciano, ya itu dikatakan apa? Tidak mungkin terjadi embalm. Embalm itu artinya apa? Pengawetan ya? Pakai pengawet ya? Nah, nggak mungkin bisa diawetkan. Itu tahun 73, artinya berapa abad? 12 abad setelah terjadi mukjizat ini. Dari tahun 700 sampai tahun 1973. 12 abad, 13 abad tuh. Makanya itu baru disahkan tahun 1970. Lu bayangin tuh, gereja butuh 12 abad guys untuk memverifikasi itu mukjizat atau bukan. Tahun 750 itu belum ada statement resmi. Tahun 750 itu baru ditemukan. Baru di tahun 1970 baru dikeluarkan statement resmi setelah dilakukan verifikasi berulang kali. Tuh. Nah, maka di kalimat terakhir tuh di tahun 96 tuh baca ya. Di New York dan di Jenewa di Swiss ya, dideklarasikan ya bahwa science aware of its limits has come to a halt face to face with the impossibility of giving an explanation. Ngerti nggak? Jadi sampai di tahun 96 bahkan di New York, di Jenewa itu dideklarasikan bahwa ternyata sains, ilmu pengetahuan berhadapan dengan jalan yang tidak bisa mereka buktikan sampai dengan akar-akarnya tentang mukjizat ini. Sampai bisa dikatakan ini bukti impossibility bahwa ternyata sains juga memiliki keterbatasan untuk memahami kuasa ilahi. Tuh, bayangin. Itu resmi loh, statement resmi loh. Di mereka ada nggak? Nggak pernah ada. Ngebelah bulan aja jawabannya kagak ada yang jelas. Ya. Apalagi mujizat yang tadi Kak Ria itu, aku baru dengar Kak. Iya, itu salah satu waktu yang perang, aku lupa itu perang apa, tapi waktu pembuatan parit itu. Terus satu lagi yang kenapa sih aku sampai meragukan juga apa yang kupercayai gitu dari kecil. Itu adalah titik ketika aku merasa ya wajar lah orang pada nggak percaya. Jadi itu adalah tentang perjalanan Isra Mi'raj ya. Karena kupikir ketika dulu guru-guru bercerita itu adalah ada fakta atau ya secara fisik berpindah apa segala macam. Ternyata pada saat aku dewasa, aku menemukan fakta bahwa tidak, jasad beliau saat itu ada di lokasi dan seperti tertidur. Otomatis kayak wajar kalau orang banyak yang tidak mempercayainya dan aku pun mempertanyakan kebenarannya. Apakah sedang bermimpi kah? Atau seperti apa? Ya itu juga salah satu bentuk kekecewaan saya ya. Gitu. Tanpa saya mengejudge apapun karena kayaknya untuk ngejudge enggak lah, bukan ranahnya gitu. Cuman ya inilah pergulatan batin saya, bagaimana saya lebih memilih menelaah satu persatu, lembar per lembar. Sama Joseph, saya juga dari SMP juga, ya banyak hal lah yang saya gali, tapi sampai detik ini ternyata saya masih dalam pergumulan yang besar, seperti itu. Ya, nggak apa-apa. Tadi saya sempat juga bilang berkali-kali dengan orang yang berbeda-beda, dengan teman-teman yang naik berbeda-beda, tetapi mengalami perjalanan iman yang sedang dalam kondisi yang mulai memuncak untuk mengenal Kristus, terutama teman-teman dari Islam. Saya sempat dipesan bahwa ketika di dalam perjalanan iman, di tengah-tengah perjalanan iman, kalian menemukan tiba-tiba turunan yang begitu curam, kalian tetap harus hati-hati dan kalian tetap harus jalani. Jangan menghindar, jangan pernah mundur ke belakang.
ya harus tetap maju apapun itu ya. Medannya apapun itu harus sudah. Nah, kita juga yang beriman yang dari maksudnya mengimani Kristus dari lahir, yang puji Tuhan sudah dalam keluarga yang juga Kristen dan seterusnya, kita juga tetap harus aware gitu. Kita akan menemui fase yang sama, bahkan pergulatan itu akan lebih berat. Kenapa? Karena gini, kalau saya boleh sharing dan mungkin bukan untuk membanding-bandingkan ya atau ngadu nasib ya Kak Ria atau teman-teman lainnya. Tapi kadang kalau teman-teman yang dari sebelah atau saya seperti saya dan teman-teman lainnya yang dari sebelah itu, kita lebih akan aware, lebih akan tahu jawabannya karena kita sudah pernah di sebelah, ngerti nggak? Jadi kalau misalnya kalau teman-teman yang Kristen ini kan nggak semuanya punya chance atau kesempatan untuk mempelajari atau mengenal iman yang sebelah, terutama yang Saracen itu, ya kan? Sehingga ketika berhadapan dengan mereka, teman-teman tuh akan menemukan kesulitan kayak apa ya sih gitu, kayak oke skeptis, tapi skeptisnya itu nggak menemukan jawaban, lebih kayak bingung mau bertanya kepada siapa atau mau mencari jawaban kemana, dan terus-terusan kita akan didoktrin digodok terus-terusan dengan doktrin yang kita sebenarnya mau tolak juga nggak bisa karena itu teman kita misalkan sahabat kita, tapi kita mau nerima juga nggak bisa, jadi kita bingung. Nah makanya saya bilang justru pergulatan paling berat yang akan dialami oleh teman-teman dari Kristen dari lahir itu adalah seperti itu, berhadapan dengan. Makanya saya bilang ketika dengan hal seperti itu, pergulatan seperti itu, bawa dalam doa dan tetap seperti bagaimana caranya mencari tahu dengan mempelajari imannya semakin mantap. Nah kalau tadi Kak Ria sempat nanya kan, ada nggak sih buku-buku bacaan? Ada. Nah ada Coach Charles ini ya, ahlinya, spesialisasinya, bidangnya untuk nanya-nanya judul buku atau buku-buku apa aja. Kalau saya tuh kemarin order buku tentang, kalau kakak kan juga dari Katolik kebetulan sama, dari buku itu ada pengajaran iman. Dia dari Muslim bro. Aku dari ketemu. Muslim? Iya. Oh, Coach Charles sudah ketemu? Udah, aku pikir Karya dari Muslim. Oh oke. Ini semakin menarik, dari Muslim juga berarti sama, puji Tuhan. Ya, ini luar biasa berarti. Aku pikir dari Kristen dari lahir Kak, mohon maaf. Nah, kalau dari Muslim ya udah, Coach Charles itu kan udah pernah ketemu juga, nanya bukunya. Sama kok, buku yang ku beli di Coach Charles itu pasti akan direkomendasikan oleh Coach Charles. Nah, kalau tadi sempat aku mau bahas yang ini deh, kalau begitu, tentang yang naik ke langit ketujuh ya. Saya nggak bisa bilang spesifik, tapi Kak Ria dan teman-teman sudah pasti tahu. Nah itu kan sekali lagi itu tidak pernah ada saksinya, dan bahkan lebih ke mimpi, based on his dreams. Kekristenan sekali lagi ketika dikatakan tidak berjalanan dengan logika, justru sebaliknya loh. Kekristenan paling berani untuk terbuka secara belak-belakan, uji secara logika silakan. Penyaliban Yesus itu banyak yang meneliti, dan itu fair. Kita katakan banyak yang meneliti itu, benar Yesus disalib kok. Bahkan catatan-catatan terdahulu orang-orang yang membenci Yesus seperti Suetonius, ya, kemudian Flavius Josephus yang bahkan tidak percaya dengan Yesus sendiri mengakui penyaliban, adanya penyaliban, mengakui ada orang dari Nazaret yang kemudian dikatakan menghina Tuhan pada saat itu di kalangan bangsa Yahudi sehingga dia disalibkan. Loh, kekristenan itu paling terbuka dengan menguji apapun itu dengan sains, dengan ilmu pengetahuan. Nah kalau di mereka itu memang kalau dikatakan diuji, mereka akan mengatakan musyrik. Saya kasih tahu aja, itu limitasi. Jadi nggak tahu kalau Coach Charles tahu nggak apa istilahnya itu, mungkin sama kayak mekanisme tadi proyeksi, bahwa ketika orang sudah tahu apa yang dipegangnya ini salah, kalau diuji ini makin ketahuan salah, jadi dia menutupi. Jadi dia ingin supaya denial lah ya. Oh denial ya sih, iya sih denial ya. Kalau udah tahu itu salah dan udah tahu itu tidak ada yang bisa make sure ini beneran, sehingga dia nggak mau. Nah ini denial, ya betul denial. Nah ketika berbicara mengenai mujizat, sekali lagi balik lagi Kak Ria, pergumulan yang paling ditemukan oleh teman-teman dari yang Islam sana itu mungkin dihantui dengan fakta bahwa ketika murtad ya dihukum gitu-gitu sih biasanya. Tapi baru kali ini aku Kak Ria malah mempertanyakan dengan mujizat. Nggak apa-apa. Ini semakin membuat pola pikir kita semakin terbuka bahwa sekalipun sudah dipanggil dalam Kristus, ya pergumulan itu pasti akan ada, dan itulah nikmatnya iman sekali lagi gitu. Nah saran dariku sih, aku kasih saran aja ya Kak ya. Aku juga dulu pernah kepikiran untuk nggak jadi deh ngikutin Kristus gitu, kayak pengen balik lagi gitu, pengen ini lagi. Tapi ternyata apa yang aku temukan selama ini tuh semuanya bersumber di Kristus dan di gerejanya. Kenapa ya? Aku banyak-banyak membaca aja. Kayak tadi gini, aku sempat bahas bahwa ternyata kalau teman-teman baca ajaran-ajaran yang sesat yang telah dikutuk oleh gereja, nanti teman-teman akan dijavu, terutama teman-teman dari
sebelah dari Saracen. Aku kayak gitu. Ih, kayaknya emang clippingan gitu kan. Aku sempat bilang kayak gitu kan di live beberapa kali. Saya sempat bilang, ini clippingan deh. Lu punya iman bukan menyempurnakan, ini clippingan. Asal tempel, comot tempel, comot tempel, comot tempel. Nggak dipoles sama sekali. Bener-bener plak ketiplak. Contoh, pengajaran tentang Yesus bukanlah Allah. Itu kan semi Arianisme. Pengajaran tentang ketika berbicara mengenai penyangkalan terhadap Rasul Paulus, dengerin. Ya, Kak Ria, teman-teman semua yang Kristen, teman-teman yang sedang dalam panggilan untuk menerima Kristus sebagai Tuhan, jangan heran. Ini juga clippingan. Rekam aja silahkan, ini pengajaran kok. Sesuai dengan fakta sejarah dan konsili gereja, bener nggak Coach Charles? Ketika ada ajaran yang menyangkali dan menolak kerasulan Rasul Paulus, itu sekte sesat yang disebut dengan Ebionit. Benar nggak Coach Charles? Ya, betul sekali. Jadi kalau Anda melihat Saracen, RT6 atau RT7 itu membenci Rasul Paulus, itu mengikuti pola ajaran sesat yang telah dikutuk oleh gereja di abad perdana. Itu sekte Ebionit. Coba baca bukunya Eusebius, The History of the Church. Sejarah gereja. Baca itu Eusebius. Uskup dari Caesarea itu. Makanya nanti... Iya, kalau mau aku bisa kirimin buku itu. Tuh, Coach Charles ada bukunya. Baca sejarah-sejarah gereja itu. Nanti Anda akan terbuka bahwa ajaran mereka itu cuma mengutip-ngutip ulang. Makanya kita harus percaya Yesus katakan celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Penyesatan yang ada itu hanya penyesatan yang mengulang. Bukan penyesatan baru semuanya. Jangan kalian katakan itu baru muncul abad ke-7. Enggak, abad ke-7 hanya mengulang apa yang sudah dikutuk di abad ke-2, abad ke-3, abad ke-4. Nih makanya romo-romo kita, frater-frater kita bukannya mereka nggak mau jawab, mereka cuma nyengir-nyengir aja. Kenapa? Kalian itu berhadapan sama yang sudah dikutuk oleh gereja. Kalian itu hanya berhadapan dengan orang-orang yang sudah sebenarnya membahas apa yang sudah dikutuk oleh gereja. Makanya belajar sejarah, belajar iman kalian lebih dalam lagi. Apa? Mau bahas tentang adanya jembatan yang dilewati setelah kematian, apa itu? Ajaran apa itu? Kalau nggak membahas tentang ajaran Zoroaster. Apalagi membahas tentang siksaan pukul-pukul di setelah kamu mati. Siapa yang mengajarkan itu? Kalau bukan ajaran yang telah dikutuk oleh gereja. Ya kan? Semuanya itu ada jelas. Apalagi ajaran yang katanya mengatakan Tuhan kita Yesus Kristus yang disamakan dengan tokoh tertentu. Dikatakan di umur masih belia dia membuat 12 burung pipit dari tanah liat kemudian dihidupkannya. Apa itu kalau bukan dari ajaran Injil masa kecil Thomas? Itu Injil apokrif. Ya, yang tidak diakui kanoniknya oleh gereja. Ini pengajaran loh, ini bukan menghujat. Ini fakta, tanya sama Coach Charles. Anda banyak baca buku, itu salah satunya buku yaitu Menguak Injil-Injil Rahasia. Tuh, judul bukunya, baca itu. Ini aku pengakuan juga nih ya Yosef, bahwa benar sebatas yang aku tahu, sebatas yang aku baca, banyak cerita-cerita kalau di RT6 itu kita bilangnya cerita-cerita Israiliyat. Mereka mengambil, mereka mengakui kok mereka ngambil, tapi selalu dibilang gini, tapi jangan dipercaya 100% ya, karena ini cerita Israiliyat. Jadi salah satu dasar hukum atau dasar penceritaan lah yang kata namanya cerita Israiliyat gitu. Ini judul bukunya kalau teman-teman ada yang nanya tadi nih. Menguak Injil-Injil Rahasia. Kepotong rahasianya nggak apa-apa. Masih bisa kebaca. Nah, menarik ya mengenai kisah-kisah Israiliyat. Oke. Sebenarnya kalau dibilang ada hukumnya, saya nggak menghujat ya. Ini bukan fakta dan ini dalil. Kak Ria kan juga dari sana. Sama kayak saya. Dan teman-teman juga tahu kan. Di mereka itu percaya kepada malaikat-malaikat. Nah, malaikat-malaikat ada Jibril, Mikail, Israfil ya. Dan seterusnya sampai Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, teman-teman tahu nggak? Ada salah satu nama malaikat yang tidak pernah ada dalilnya. Hanya namanya disebutkan nggak ada dalilnya. Tahu nggak siapa? Israel. Yes, malaikat pencabut nyawa. Itu diajarkan semenjak saya TK. Bahkan saya TPA juga diajarkan. Apa itu TPA? Joseph, TPA itu bukan tempat pembuangan akhir ya. No. Bukan tempat pembuangan akhir. TPA Taman Pendidikan Al-Quran. Ya, semacam sekolah minggu lah kalau kita sebutnya yang Kristen ya. Tuh, Joseph mah nggak pernah menghujat, beneran ya. Nggak mungkin orang Kristen tahu TPA. Ini jadul ini. Zaman tahun 2010 kayaknya. 2010-2011 deh kayaknya. Lupa saya. TPA pokoknya. Udah lama Joseph, dari saya masih kecil udah TPA namanya. Udah ada ya? Ya pokoknya saya tahun segitu juga masih ada. Nggak tahu tahun sekarang masih ada nggak ya? Masih ada kali ya? TPA itu? Masih, cuman
sebagian sekarang udah makainya rumah tahfiz, rumah kayak gitulah. Oh, yang udah diganti itu ya, ya dengan sebutan itu. Ya kalau dulu kita Taman Pendidikan Al-Quran gitu. Kalau zaman saya dan Taman Karya, kalau sekarang memang banyak ke rumah tahfiz gitu. Iya betul-betul. Nah, ketika di TPA pun saya diajarkan begitu, nama malaikat diapalin kan, dinyanyiin, Jibril, Mikail, Israel. Nah itu salah satunya Kak, kisah Israel yang dikutip itu silakan di cross check, ada kok itu. Nanti yang membahas itu bukan seorang biasa, itu seorang profesor, dia S2 agama, dia mengajar di UIN, dosen agama, itu diakui loh. Itu sudah terlanjur menyebar ya ke kalangan Islam dan itu dipercayai lagi. Karena ingat, percaya kepada malaikat itu termasuk rukun iman, betul nggak Kak Ria? Itu masuk bagian iman mereka loh. Iya betul. Bayangkan. Kan ada 6 rukun iman, salah satunya adalah mempercayai para malaikat. Ya. Yes, dan percaya kepada malaikat itu mereka fatalnya mempercayai kepada sosok yang tidak pernah diceritakan dan tidak pernah ada dalilnya. Itu fatal loh menurut saya karena itu termasuk rukun iman. Iman itu apa yang kamu percayai. Dan secara logika ketika kamu mengimani sesuatu tetapi imanmu tidak sungguh-sungguh dan tidak betul, itu namanya bukan beriman. Dan itu saya sebut dengan iman yang toksik, terkontaminasi. Makanya tidak betul-betul beriman. Gitu. Makanya kan banyak perpecahan di dalam internal sendiri. Salah satunya yang apa Joseph bilang itu kalau di salah satu kelompok aku nggak saya suka ya. Kenapa kalau memang internal kalian bagus, kenapa kalian tidak bisa mendidik umat untuk saling lebih menghormati atau beretika lah setidaknya. Itu Betul. juga. Kadang kita bingung nggak sih Kak Ria? Kadang kita yang murtadin ini, coba teman-teman yang perhatikan dalam fenomena orang-orang yang murtad ini. Kadang mereka tuh suka aneh. Belajar lagi, coba dites ini bacanya lah. Kamu ngetes orang yang sudah meninggalkan imannya sudah lama, kemana aja kamu? Makanya yang perlu diperbaiki itu bukan kita-kita, pemuka agama kita yang sudah diberikan kesempatan untuk mengajar, bukan mengajar imannya sendiri, dan memberikan basic imannya sendiri, malah membahas kitab orang lain, membahas Yesus lah. Ya otomatis bahasanya kengyang-nyang, Yesus, ya nggak? Saya nggak pernah loh selama ini ikut misa Katolik itu nggak pernah. Selama ini dibahas iman saya yang dulu. Jangan imanmu, ayatnya aja nggak pernah. Coba iman saya yang dulu. Sering banget. PD lagi dibikin spanduk, dibikin banner, hadirilah kajian kristologi. Gue bingung di zamannya Nabi kira-kira ada nggak kayak gitu? Kajian kristologi membahas Yesus Kristus. Aduh, itu sebenarnya penghujatan itu. Kenapa? Harusnya membahas iman sendiri, apalagi di rumah ibadah